saya bisa kena pidana, mungkin namanya kena COVID. Kalau mau diambil foto saya sendiri aja lah. Jamaah ini jangan pakai, jarang-jarang. Ada pula namanya dalam Abdul Somad, dikasih orang Batam. Malam tadi dikasih sama orang Batam. Tahu Bapak Ibu cuma rasanya pakai jas? Panas. Saya kan biasa ceramah pakai baju koko aja. Nah ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti jamaah bisik-bisik. Ustaz itu penampilannya agak lain sekali. Menyenangkan hati orang itu adalah perbuatan yang paling ringan tapi pahalanya besar. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan kebahagiaan hati orang. Dikasihnya kita baju, kita pakai bajunya. Kalau Bapak Ibu dikasih orang kain, pakai kainnya. Kalau dikasihnya cincin, pakai cincinnya. Sehingga ketika dipakai, nampaklah kita menghormati, menghargai dia. Aku tengok baju yang aku kasih ke Ustaz itu sekali pun tak apa pakainya. Yang udah dijual pula baju. Al-hadiah la tuda. Hadiah tak boleh dihadiahkan lagi pada orang lain. Bayangkan ada hadiah kita kasih ke orang, dipakainya tak pernah, tiba-tiba dikasihnya pula ke orang lain. Subhanahu wa ta'ala membahagiakan orang apapun akan kita kasih. Betul? Ya maaf, Batam ini senang betul hatinya dengan kedatangan ini yang ke-8 tahun saya ke Batam. Walaupun sudah 8 tahun, Allah senangnya bisa melihat Ustaz pertama kali. Lalu selama ini kemana aja kau? Saya selama ini cuma dengar online aja Pak Ustaz. Ini kan zamannya online sekarang. Anak-anak sekolah online. Karena online semuanya. Maka jangan sampai sholat yang memakmurkan masjid tetap tidak ditunda. Kalaulah cerita tunda-tunda, COVID ini mulai marak Januari 2000, sekarang sudah 2021, dia tak pergi-pergi. Jangan datang pula COVID, kawannya COVID-20, COVID-21. Maka ibadah inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat subuh berjamaah. Tapi cerita tentang sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda ini mubazir. Marilah kita sholat subuh berjamaah, tak ada gunanya. Karena jamaah udah melimpah ruang, macam-macam tak muat masjid ini saja. Ini perlu masjid ini dibesarkan lagi, setuju? Siapa ngisinya? Ada masjid perumahan di salah satu kota tempat saya ceramah. Ada masjid di situ, kecil aja masjidnya. Lalu saya tanya, kenapa masjid ini kecil? Sesuai kebutuhan Pak Ustaz. Besar-besar itu apa? Tak ada jamaahnya katanya. Jadi kalau kita bangun masjid besar, sesungguhnya bukan untuk sekarang. Manusia ini makin lama makin banyak apa makin sedikit? Makin banyak. Dulu Batam ini 2-3 orang aja isinya. Sekarang berlimpah ruah. Maka kita bangun masjid ini besar-besar sampai 2 lantai ke atas, sampai melimpah keluar. Ini adalah untuk anak cucu kita sampai hari kiamat nanti. Amin. Sumbangkan tanahnya, wakafkan semennya, berikan tiangnya kokoh, kasih kubahnya yang kuat. Maka insya Allah mati kita, mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah subuh, Idul Fitri, Idul Adha, tahajud malam, qiyamul lail, sholat tarawih, dan puncaknya adalah sholat jenazah. Puncak sholat itu sholat jenazah juga, sampai 4 kali takbirnya. Didoakannya kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur Abdul Somad salah satu dari taman-taman surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak pula selawat ketinggalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah istiqomah sholat berjamaah. Semalam saya dikirim foto oleh kawan saya di WhatsApp. Maaf beribu, maaf. Foto yang dikirimnya itu jamaah di depan. Kawan saya ini di shop ketiga, jamaah di shop pertama, dia di shop ketiga. Di fotonya jamaah yang di shop pertama itu, apa kata dia? Aku
sedih hatiku. Bisa pula dia di sop 1, aku di sop 3. Saya tengok, biasa aja fotonya. Setelah lama-lama saya tengok, maaf, rupanya kawan yang di depan ini putus kakinya satu. Putus kakinya, bisa dia di sop pertama. Aku lengkap kakiku, bisa pula aku di sop ketiga. Tak sempurna anggota tubuhnya, tapi sempurna sopnya. Tak sempurna organ badannya, tapi sempurna khusyuknya. Kita ini, apa kita yang sempurna di hadapan Allah? Badan, akal kurang, skill kurang, khusyuk kita. Asal sholat terlambat. Idul Fitri pun masbuk juga. Gila. Tapi jamaah Masjid Nurul Huda, alhamdulillah, tak ada yang terlambat. Itu berdiri di belakang itu kan hati orang. Kalian kalau mau masuk surga, masuklah. Aduh, singgah ke neraka sebentar. Jamaah, maka dia amalnya setahun dibalas 27 tahun. Dari mana Ustaz rumusnya 27 tahun? Bisa was isrina darajah, 27 derajat. Subuh 27, zuhur 27, asar 27, maghrib 27, isya 27. Selama setahun, maka bertambah umurnya berarti 27 tahun. Jadi kalau istiqomah dia tahun 2021 ini, sholat berjamaah, bertambah umurnya 27 tahun. Bagaimana dengan orang Batam yang sudah istiqomah selama 10 tahun? Berarti umurnya bertambah 270 tahun. Terjawablah kenapa lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Isa. Mereka umurnya panjang, tapi lebih. Kita kalau istiqomah 10 tahun ini 270 tahun. Mana yang lebih panjang, umur umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad. Tapi syaratnya harus istiqomah. Kalau istiqomah setahun ini Pak Ustaz 270 tahun. 10 tahun 270 tahun. Lah agak telat beberapa kali Pak Ustaz. Insya Allah kita carikan surat dispensasi maaf. Istighfar itulah maaf. Tak ada lain kecuali istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Hidup ini ada orang hidup yang tak pernah sempit hidupnya. Sempit semua hidup orang. Dulu orang berpikir nanti kalau udah selesai kuliah ini tak sempit, makin sempit tak dapat kerja. Nanti kalau udah dapat kerja ini makin sempit, belum menikah. Nanti kalau udah nikah ini mungkin lapang, makin sempit, tak dapat tunjangan. Nanti kalau sudah punya anak ini mungkin makin lapang, makin sempit. Orang merasa hidupnya sempit. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kata Nabi SAW, banyak-banyak istighfar. Wa ja'alahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan hidupnya dikasih Allah Subhanahu wa taala makhraja, solusi. Hidup ini tempat masalah. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang heran, aku heran lah Pak Ustaz, kenapa hidup ini banyak kali ujiannya? Kau salah masuk tempat. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang mengeluh, kenapa hidup ini banyak kali ujiannya Pak Ustaz? Karena di sini tempat ujian. Kalau gitu aku masuk liang lahat aja lah Pak Ustaz. Memang tempat ujian lagi. Liang lahat itu tempat pertanyaan, man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Dunia adalah tempat ujian, alam barzakh adalah tempat pertanyaan, akhirat adalah tempat titian siratal mustaqim. Maka puncak yang kita inginkan, tempat ketenangan adalah surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Jannatul Firdaus. Surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Insyaallah yang di atas ini semua dapat surga Jannatul Firdaus. Mereka di atas ini tak apalah agaknya prestasinya. Bisa pula dia lebih tinggi dari kepala kita. Baik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada larangan masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3. Seandainya masjid itu tidak boleh lantai 1, lantai 2, lantai 3, tak akan ada Masjidil Haram sampai 4 lantai ke atas, tak akan ada Masjid Istiqlal tinggi menjulang ke atas. Artinya mereka bukan tidak hormat, tidak sopan, tidak santun. Memang masjid ini sekarang ke atas, karena kalau ke samping mahal pembebasan tanah-tanah. Tapi masjid ini memang ke atas. Ke depan perlu lantai atas, lantai paling tinggi di atas tempat convention hall. Lantai keduanya tempat orang pelatihan, pertemuan di atas, pelatihan. Supaya apa? Setiap tempat itu efektif. Jangan pernah berpikir cukup masjid sampai sekian. Tidak, ke depan masjid mesti lebih ramai. Kenapa? Karena orang berkumpul di masjid. Manusia di kota paling besar, kota paling hebat kota, tapi jiwa orang kering kerontang. Maka untuk membangun jiwa manusia itu, untuk menyuburkan imannya, untuk memperkuat keyakinannya, maka solusinya adalah masjid. Di kantor dia stres, ditekan atasan. Sampai di jalan sedang suntuk-suntuk, salah tengok rambu, kena tilang pula. Udah jelas-jelas di situ. Ada razia, tapi tak nampaknya. Print, kena. Di kantor ditekan atasan, di jalan pula kena razia, balik rumah pula anak menangis tak berhenti-berhenti. Di manalah dia mendapatkan ketenangan? Maka ketika terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia ke masjid. Habis kena air wudhu, bersih kepalanya, tenang pikirannya, masuk dia ke masjid. Beban berat hidupnya diadukannya kepada Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Besar masalahmu di kantor, mengadu kepada Allah yang maha besar. Besar masalahmu di rumah, ada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. 2 kali dia katakan Allahu Akbar. Habis itu apa kata dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Aku kemarin dipuji-puji orang, sekarang orang tak memuji lagi. Kemarin disanjung-sanjung orang, sekarang orang tak menyanjung lagi. Dulu kalau sambutan ketua masjid, sambutan kepala sekolah, disebut namanya. Sekarang sudah ada sebut-sebut lagi. Orang yang gila pujian, ketika tak dipuji stres. Nama penyakitnya post-power syndrome. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan Ta'al Wadaru alaina. Begitu sudah tak ada jabatan, ditengok orang pun tidak, merasa tak dihormati. Maka Allah mengatakan, jangan kau tersinggung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji-puji itu cuma Allah. Walhamdulillahi katsira. Dulu diagungkan orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya ketika itu dibaca, bergetar pintu-pintu langit, bergoncang malaikat di atas. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat sedang sholat bersama Nabi, Allahu Akbar, ada sahabat di belakang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah mengajarkan doa itu. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Tiba-tiba selesai sholat, Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang baca doa tadi? Tak pernah doa itu kuajarkan, tak pernah doa itu kubacakan. Tiba-tiba ku dengar ada tadi makmum yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca? Sahabat pun angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Gentleman, mengaku, tidak diam-diam, tidak hanya bersuara lalu menghilang. Aku yang membaca itu ya Rasulullah. Kata Nabi, Futihat Abu Sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab, sejak mendengar doa itu, aku tak pernah meninggalkannya walau sekalipun. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya yakin 90% jamaah masjid ini bacaan iftitahnya Allahu Akbar kabira. Betul? Kita bacanya dari kecil, saking kan hafalnya sudah tak ingat kita tak kapan kita baca. Lajunya kalah Valentino Rossi.
Salat adalah perenungan, salat adalah khusyuk, salat adalah kesadaran bahwa kita sadar kita sedang berhadapan dengan Dia, bukan berhadapan dengan tiang, bukan berhadapan dengan dinding. Salat adalah kita berhadapan dengan Dia. Siapa Dia? Wajjahtu Dia, kuhadapkan wajahku. Aku bukan menghadap gubernur, aku bukan menghadap presiden, aku bukan menghadap menteri, aku menghadapkan kepada Dia yang menghidupkan gubernur, yang menciptakan presiden, yang mematikan pejabat-pejabat. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah kita serahkan semua urusan kita ke Pak Kades, insya Allah selamatlah KTP kita. Amin. Kalau sudah kita uruskan semuanya ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Wali, insya Allah selamat. Kalau orang begitu yakin urusannya diurus dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Wali Kota, Gubernur, kenapa dia ragu kalau urusannya diserahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang bingung dengan urusan dia, padahal sudah diuruskannya kepada Allah. Orang yang bingung dengan urusan dunia, padahal sudah diserahkannya kepada Allah. Sama seperti orang naik pesawat, dipeluknya kopernya. Naik dia ke pesawat, dipeluknya koper. Datang pramugari tanya, Pak, kopernya di atas aja. Enggak, aku takut jatuh. Apa pula kau takut kopernya jatuh? Kau aja pun belum tentu selamat sampai tujuan. Tapi kalau sudah kau ikatkan safety belt, sudah kau ikatkan apa namanya kalau kita naik pesawat? Nah, ikat pinggang, seat belt. Kalau udah kita ikatkan seat belt, maka insya Allah selamatlah kita. Tercabut atap pesawat itu, tapi orang yang duduk di kursi pesawat tak lepas. Kenapa? Karena seat belt. Seat duduk, belt ikat pinggang. Seat belt duduk dengan pinggang terikat. Tercabut atap pesawat, maka semua penumpang yang ada di situ selamat. Yang hilang siapa? Pramugari. Kenapa? Karena pramugari tak pakai seat belt. Begitulah pengorbanan dia. Makanya saya kalau dicapa pramugari itu saya jawab, Pak Ustadz, iya gitu saya. Dia udah berkorban untuk kita. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ada ibu-ibu di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sebetulnya tidak sholat ke masjid, tapi karena ada pengajian, karena amanah, perempuan sholatnya di rumah, di dalam kamar, di dalam tempat yang sempit. Sekarang ada orang melarang, jangan sholat ke masjid, perempuan jangan ke masjid, tapi ke mall boleh. Padahal di masjid dia tertutup, padahal di masjid dia dekat dengan Allah. Maka maksud hadis perempuan sholat di tempat yang sempit, di kamar yang tertutup, di dalam rumah, maksudnya kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh sholat perempuan di masjid, nanti ditangkap oleh tentara Israel, diperkosa. Ketika terjadi konflik yang ada di Bosnia, ketika di Rohingya, ketika di Suria, di Irak terjadi konflik antar kelompok masyarakat, ditangkap oleh ISIS, na'udzubillah, maka perempuan. Tapi di Batam, ibu-ibu di masjid nih, kalau pulang ada tentara Israel di luar. Ada, aman, damai, tenang, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ustaz ceramah pakai masker, ustaznya tak pakai masker. Dia pakai masker, walaupun di dagu. Tak ada nanti orang mengejek-ejek. Apa itu Al-Soal ceramah tak pakai masker? Tak nampak pakai masker. Jamaah ini insya Allah tak ada mengejek-ejek saya. Tapi kalau di-upload ini nanti haters banyak. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaitan. Jempolnya begini tuh. Apa polisi ceramah ini lagi? Anda memang dibayar untuk mengasih ini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tak peduli pada itu semua, karena amal kita adalah lillah. Lelahku lillah. Tak ada lelahnya kalau karena
Allah. Tapi kalau karena manusia, capek kita beribadah nih kalau karena manusia. Ustaz kita imam, hafal Quran, dibacanya ayat sampai 1 halaman, mantap sudah. Apa kata manusia? Panjang kali ayatnya. Dibaca pula pendek. Yasin, Allahu Akbar. Apa kata makmum? Kok bisa dia jadi imam? Hidup nih kalau kita ikut cakap manusia, capek kita. Betul? Yakin kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, jalankan. Saya kalau saya ikut komen orang, oh capek. Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat lah. Bergetar hatiku ketika melihat wajah. Dah habis Ustaz pun slow-slow. Jamaah sekalian, marilah kita mendekatkan kepada Allah. Ustaz kok slow kali macam bencong. Yakini bahwa itu benar, tidak melanggar aturan pemerintah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sir ala barakatillah. Begitu kata guru-guru kami itu. Sir ala barakatillah. Sir artinya berjalanlah ala barakatillah. Insya Allah hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul umur, sebaik-baik manusia, sehebat-hebat manusia. Kata doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku ini di waktu pagi. Bukur pagi, bukratan pagi, bukratan wa asila pagi dan petang. Wa subhanallahi bukratan wa asila pagi dan petang. Bukrah artinya pagi, bukrah besok pagi, bukur pagi, bukur pada waktu pagi. Berkahi umatku ini pada waktu paginya. Siapa nama anak kau? Bukratan wa asila. Kenapa gitu? Yang satu lahir pagi, satu lahir petang. Ya Allah, berkahi umatku ini pada waktu paginya. Artinya apa? Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, ternyata yang paling cepat bangun paginya itu yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Paling awal bangun pagi, belum lagi azan subuh udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel di samping pantai. Sholatlah kami ke Masjid Agung. Nama daerah tak usah sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sholat subuh dari hotel ke masjid, kiri kanan kedai kopi buka. Cepat betul kedai kopi ini buka. Belum azan masjid kedai kopi dah buka. Masuk tengok isi kedai kopi. Ayah, cincang-cincang. Yang minum kopi orang kita, yang pernah kedai kopi, ketika dia kaya duitnya banyak marah. Kenapa ini? Padahal dia lebih bawal bangun. Prinsipnya jangan sampai rezeki dipatok ayam. Orang kita udah dipatok ayam, terkam kucing dia beli tikus, habis. Apa udah dapat lagi? Padahal yang punya hadis siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia ini ciptaan Allah, dunia ini punya Allah. Kalau mau maju ikuti aturan. Apa pula aturan setan? Dunia punya Allah, manusia ciptaan Allah. Mau hidup ikuti aturan setan, maka kita ini adalah hamba Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Siapa contoh teladannya? Muhammad SAW. Siapa teknisinya? Kalau kita punya TV, kalau kita punya mesin, kalau kita punya barang, kita beli ke pabrik, ada cukraknya, ada katalognya. Apa katalog hidup ini? Quran. Siapa model contohnya? Nabi Muhammad. Nah, kita ada lagi sekarang. Lalu siapa kita ikut? Al-ulama warasatul anbiya. Ikuti para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam Quran, innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihil ulama
ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ahli fisika, walaupun dia ahli biologi, walaupun dia ahli matematika, kalau dalam hatinya takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia ulama. Ulama artinya berilmu. Anak-anak kita mesti berilmu, tapi dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah. Bukan dengan ilmunya itu dia buat pesawat canggih, tapi justru melupakan Allah. Dengan ilmunya itu dia buat TV mantap, tapi isinya melalaikan kepada Allah. Kemarin sore saya dikirim video tentang orang koma di rumah sakit. Menangislah suami sama anaknya, macam mana lah menyadarkan istriku ini biar supaya dia bangun dari komanya. Datang anaknya, papa, gimana caranya mama biar sadar ya? Gimana? Kita buatkan video TikTok. Karena dulu dia suka TikTok. Ini kalau kita buatkan video dia sadar. Itulah yang sekarang jadi tontonan orang. Bayangkan, mau menyadarkan dari koma pun mau dibuatkan TikTok. Harus kiamat nanti dia. Lama saya itu menengok ini. Mau saya hempaskan handphone. Ingat saya banyak WA di dalam tak jadi. Bagaimana cara menyelamatkan ini? Kalau tidak kita bawa umat ini ke dalam masjid. Dari maghrib ke isya, jangan lagi ada TV, jangan lagi ada handphone. Tutup laptop, tutup shutdown komputer, masuk ke dalam masjid. Maghrib ke isya. Kita tiru pengajian, jadwal pengajian di Malaysia. Saya kalau ke Malaysia dulu sebelum Covid, setahun 2 kali. Itu pengajiannya di Malaysia itu ngaji tak lama-lama, pendek aja. Dari maghrib ke isya 45 menit. Habis itu sholat isya. Selesai sholat isya, yang mau pulang silakan pulang, yang mau bertahan di masjid soal jawab. Ditulis di depan mereka pakai mejanya tinggi, lalu ada tulisan bawah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Number WhatsApp number. Tulis. Jadi langsung dia tanya. Tak banyak-banyak, pengajian pendek aja ngaji. Yang lama makannya banyak. Setiap masjid ada dapurnya, dapur umum. Jadi masjid tidak membeli nasi. Jadi masjid tidak membeli nasi dari orang yang memasak nasi tak ke masjid. Masjid dimasak oleh orang masjid. Nasi dimasak oleh orang masjid. Ketika memasak dia berwudu, ketika memasak dia berselawat, ketika masak kencingnya membasuh, sehingga orang yang memakan itu ada rahmat dan barokahnya. Masjid ini ada dapurnya, buatkan dapurnya, sehingga kita, oh kalau begitu apalah guna nanti catering Pak Ustaz? Bagus kalau membeli catering kepada jamaah, sehingga duitnya itu berputar di antara jamaah. Kalau duit dia banyak, dia akan bersedekah. Kalau duit dia banyak, dia akan belikan karpet masjid. Belikanlah uang kita kepada jamaah yang kira-kira kalau duit jamaah itu banyak akan balik juga ke masjid. Setuju? Setuju. Itulah yang membuat orang marah kepada Abdul Somad ini. Abdul Somad cerita tentang duit, Abdul Somad cerita tentang politik. Karena memang di mana-mana ceramah saya itu isinya 3. Perbaiki pendidikan, pengajian di masjid berkualitas. Perbaiki ekonomi, belanja kepada jamaah supaya duitnya berputar antara jamaah. Tahu ada jamaah yang punya penyewaan mobil, sewa mobil dia. Tahu antara jamaah ada yang punya laundry, pakai laundry dia. Tahu di antara jamaah ada yang jual buah, beli buah dia. Tahu jamaah ada yang jual tanah, kabarnya kau jual tanah. Iya. Tanah siapa yang kau jual? Entah, aku tak tahu tanah siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid menjadi sentral tempat berkumpul. Ada orang yang sangat kaya, bingung mau kemana aku campakkan duit gue ini Pak Ustaz. Bingung aku Pak Ustaz. Ada pula satu lagi jamaah yang sangat susah, tak tahu dia kemana mau mengadukan kesusahannya. Yang menawarkan duit pinjaman cuman rentenir, lintah darat. Semua yang di laut-laut ini kalau sudah naik ke darat jahat semuanya. Contohnya lintah darat dan buaya darat. Maka datanglah jamaah masjid. Masjid mempertemukan antara pejabat dengan rakyat. Masjid mempertemukan antara orang kaya dengan orang yang susah. Bertemunya di mana? Di dalam masjid. Itu siapa? Kawan ayah. Ayah jumpanya di mana dulu? Di Masjid Nurul Huda, Perumnas Kriya, Sagulung Permai, Blok E nomor 1A Sagulung Batam. Udah aku sebutkan alamatnya lengkap, tak juga datang, entahlah. Di mana jumpanya?
Di masjid. Di mana disolatkan jenazahnya? Di masjid. Di mana dia mengadukan kesusahannya? Di masjid. Diangkatnya tangannya, Allahu Akbar, ditempelkannya keningnya ke lantai, lalu diucapkannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kalau duitnya banyak, di mana diletakkannya duitnya yang banyak itu? Di masjid. Sampai ke masjid tengok, apa lagi yang kurang? Ini nampaknya udah tercabut-cabut kubahnya. Berapa? Banyak. Ini nampaknya berapa? Ini nampaknya kipas angin tak hidup. Kenapa? Itu. Jangan ketika duit banyak ke mall, pas duit tak ada ke masjid. Orang yang model begini, jenazahnya jangan disolatkan, bawa ke jembatan Barelang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tak ada. Itu maka saya katakan begitu. Insya Allah semua jamaah masjid ini baik-baik semuanya, insya Allah. Amin. Jam berapa waktu sholat maghrib di Saya kadang tak percaya sama orang, lebih percaya sama Google. Waktu sholat Batam. Waktu sholat Batam maghrib jam 6.14. Sekarang jam 6 matahari terbit. Pas matahari terbit tak boleh sholat karena waktu tanduk setan. Waktu terbit matahari itu bulat, ada datang setan bertanduk. Kata setan. Matahari itu bulat gini. Waktu matahari bulat, ada datang setan menghampiri matahari dengan datang setan menghampiri matahari dengan tanduknya. Jadi kalau ada nanti jumpa, mana tahu calon menantu bapak, apa kabar Pak? Kata, sehat setan. Matahari bulat, habis itu keluar tanduknya. Berapa lama? Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Nah, jadi jam 6 lewat 14, genapkanlah 15, sebetulnya 12, tapi karena kita udah lama berkawan, 15 saja lah. Sudah 6.15, barulah boleh sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi pengajian subuh itu kapan stopnya? Pengajian maghrib, dari maghrib ke isya 45 menit. Senin malam Selasa akidah, wujud, qidah, baqah, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, tentang Allah, tentang malaikat, tentang azab kubur, tentang akhirat, tentang hisab, tentang Quran. Malam Selasa tafsir surat Yasin. Kenapa tafsir surat Yasin? Karena mau pindah rumah baca Yasin, mau nikah baca Yasin, tahlilan baca Yasin, menguncir hantu jembalang tanah Yasin. Tapi arti Yasin sudah tahu. Yasin, apa arti Yasin? Lakiku. Nama laki dia Muhammad Yasin. Tafsir surat Yasin, tafsir surat-surat pendek, tafsir Wadduha, tafsir Alam Nasrah, tafsir Qul Huwallah. Supaya apa? Supaya waktu sholat paham apa yang dibaca. Kau usah dikaji tafsir dan tentu arah. Tafsir, kau ngaji tafsir apa? Tafsir mimpi. Mimpi aja sekarang orang banyak takut. Mimpinya dilaporkan ke polisi. 3, hadis-hadis pendek, hadis arba'in, itulah yang kita kaji. Streaming itu namanya haji, pengajian matan arba'in, Imam Nawawi namanya. Akidah udah, tafsir udah, hadis sudah, apalagi fikih, belajar tentang halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat wakad. Anaknya sekali-sekali 6 bulan sekali baru datang Abdul Somad Takbar, pengajian umum, tapi mesti ada pengajian khusus. Jangan anggap pengajian umum ini dianggap ilmu. Belum, ini bukan ilmu, ini hanya membangkitkan semangat. Pengajian khusus mesti ada. Undang imam tadi ke rumah. Pak Imam, ada yang mau kubicarakan 4 mata ini Pak Imam. Kata Pak Imam, jangan kan 4-3 Pak, bisa apa mau kau kata? Apa bilang aku malu Pak Imam. Apa malu Bapak? Anakku yang SD itu sudah hafal 1 juz. 1 juz itu iya. Terus apa masalahnya? Setiap dia pulang sekolah, dia mau pulangkan hafalannya. Terus aku belum bisa ikro. Jadi selama ini semana Pak? Selama ini aku pulang nganggu aja lah. Jadi aku mau belajar baca Quran sama Pak Imam. Tapi syaratnya kita berdua aja Pak Ustaz.
istriku sama anakku jangan tahu. Oke, belajar tafsir sama Pak Imam. Dari mulai Iqra 1, Iqra 2. Ini kalau anaknya nanya, Papa udah berapa? Papa udah 4. 4 juz banyak kok tanya. Maksudnya Iqra 4. Belajar baca Quran, tidak ada batasan ilmu dalam Islam. Tidak ada itu S1 22, S2 25, S3 27. Itu aturan barat. Dalam Islam menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat, sampai orang mau mati liang lahat pun ditalqinkan la ilaha illallah. Bahkan sudah mati pun talqin itu ada dua. Ada talqin ketika sakratul maut mau mati, ada talqin ketika sudah dikuburkan. Di Batam orang mati sudah dikubur masih ada baca talqin. Banyak yang tak menengok jenazah nampaknya ini. Nampaknya jenazah di Batam main anjurkan aja. Masih dikubur kan? Dikubur. Setelah dikubur dibacakan talqin. Hai fulan bin fulan, kalau datang malaikat maut bertanya kepada engkau, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW. Man imamuka, katakan Al-Quran. Man kitabuka, katakan Al-Quran. Siapa saudaramu, katakan saudaraku orang-orang beriman. Kenapa lagi disampaikan itu padahal dia sudah mati meninggal dunia? Begitulah maknanya dua talqin itu. Pertama mendoakan dia, yang kedua ini jamaah hatinya sedang lembut karena tetangganya baru meninggal. Ini jamaah hatinya sedang lunak karena ayahnya baru mati, karena emaknya baru wafat. Mumpung hatinya sedang lembut, diceramahilah sama ustaz. Jangan mengubur orang macam mengubur kucing. Dari tanah kubur udah tak didoakan, sudah putus. Tak didoakan Pak, sudah putus. Kalaulah putus amal orang hidup kepada orang mati, ngapain ada sholat jenazah? Betul? Nanti kalau ada orang mengatakan jangan doakan, udah putus. Nanti kalau dia mati, nggak usah sholatkan. Ditanya sama anaknya, nggak kita sholatkan, udah putus. Sedikit putus, sedikit putus. Itulah tausiah kita pada subuh ini. Sebelum jam 6.15 kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang akan masuk surga hanya satu golongan. Golongan mana itu Pak Ustaz? Golongan saya lah. Apakah kita berada di sini termasuk golongan itu Pak Ustaz? Udahlah kau bangun subuh, mandi kedinginan, jalan kaki ke Masjid Nurul Huda, pengajian, sholat subuh, ragu pula masuk surga. Ada orang yang tak mandi wajib, tidak bersedekah, tidak sholat, yakin masuk surga. Kau udahlah mandi, bersunat, sholat, iftarakat nasara ala sintai wa 72 golongan. Iftarakat ummati ala sab'ina firqah. Umatku terpecah 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, orang Islam 73. 71, 72, 73 ini bukan angka nominal, tapi angka jumlah menunjukkan bahwa perpecahan umat Islam lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Bukan angka nominal. Setelah dihitung-hitung ternyata Yahudi lebih dari 71, ternyata Nasrani lebih dari 72, ternyata umat Islam lebih dari 73. Adik, bang, abang sayang tak sama adik? Sayanglah adinda. Siap abang nunggu adik semester 7, 1000 tahun kan ku nanti. 1000 tahun itu angka nominal atau makna kiasan? Kiasan. Kan pula ada orang Batam umur 1000 tahun, 40 aja bengek. Arti 1000 tahun itu artinya makna kiasan. Begitu juga dengan 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 Islam. Bukan angka nominal. Jangan nanti dihitungnya. Umat Islam 73, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Nahdlatul Watan, Al-Wasliyah, FPI, GP Ansor, dihitungnya semua. Habis itu baru ditinggal. Mana nih masuk surga aja? Oh ini yang masuk surga. Kelompok apa nih? Sahabat UAS. Kan begitu cara berpikirnya. Bahwa kita terpecah lebih banyak dari Yahudi, lebih banyak dari Nasrani, lebih banyak daripada Yahudi. Lalu
kemudian mereka bertanya, lalu di antara yang banyak itu siapalah yang masuk surga itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut aku dan seperti sahabat-sahabatku. Nabi sholat subuh, kita sholat subuh. Nabi memakmurkan masjid, kita makmurkan masjid. Nabi ahlus sunnah, Nabi berpegang kepada sunnah karena dia sumber sunnah, sunnah dari Allah. Kita mengamalkan sunnah. Nabi mengajarkan berjamaah, kita berjamaah. Maka kita adalah kelompok yang selamat karena ahlus sunnah wal jamaah. Jabat Qadariyah sesat, Mu'tazilah sesat, maka semua mesti kembali kepada akidah ahlus sunnah wal sunnah. Salat berjamaah sunnah, berzikir habis salat subuh sampai terbit matahari. Mana yang sesat, mana yang tidak. Tadi malam apa kata yang ada di belakang? Oh, kita salah ini Pak. Tak tahu saya jalan di Batam. Walaupun udah 8 tahun saya ke Batam, tak tahu saya jalan di Batam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan maka taati ulama. 7.000 orang pun mau menyesatkanmu, kau tak akan sesat insyaallah. Berpegang dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pemahaman tentang hadis satu itu. Yakin itu. Jangan nanti waktu di masjid yakin, keluar dari masjid galau lagi. Datang saya 6 bulan lagi, itu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dan menjadi ahli Al-Quran. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua anak cucu cicit kita mudah-mudahan dari penghafal Quran. Jadikanlah PPKNI Pondok Pesantren Quran Nurul Ilmi sebagai pondok yang terdapat di dalamnya dipenuhi orang yang soleh dan soleh. Sebelumnya makasih banyak Pak Ustaz. Kita ada bertanya, kita doa aja. Nanti kita doa. Dia mewakili orang-orang yang minta doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap salam itu Ustaz baca? Karena salam adalah doa. Dia mendoakan saya 3 saya didoakan. Assalamualaikum, selamat kau Ustaz. Selamat badanmu, selamat otakmu. Banyak orang sekarang badannya selamat, otaknya bengkok. Selamat badanmu, selamat otakmu. Warahmatullah, semoga engkau dapat rahmat Allah Pak Ustaz. Wa barakatuh, berkah ilmu, berkah hidupmu, berkah badanmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah maka saya bacakan setiap salam ini dan saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau tak paham bingung, apa Ustaz? Ulang-ulangnya salah, macam kami tak tahu aja. Apakah kalau doa kunut itu bid'ah Pak Ustaz? Lalah, kalau dolalah finnar. Bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir murid Imam Syafi'i beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i. Syafi'i itu bid'ah. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul. Imam Syafi'i berkunut tinggalnya di Baghdad Irak, meninggal tahun 200. Mazhab Hambali mantap berpegang kepada sunnah. Ahlus sunnah ikut mazhab Hambali dan imam kami. Kalau kau ucapkan amin, iman al-faid, amin. Wanita tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayk wa la yu'izzu man adayk tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau sholat dipangkal barokah salam, kalau sholli dipangkal barik salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa memang kalau belum sarapan payah konsep memang. Saya ulang sekali lagi, barik salim.
Wa sallallahu ala sholla di pangkal barokah salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal amar, present. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabir, alhamdulillah, subhanallah bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah, enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, mau ikut baca kunut. Keempat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu dua. Yang tak berkunut dua. Yang tak berkunut itu dua. Hanafi dengan Hambali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita iktikaf di itu Pak Ustaz? Iktikaf itu arti di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik? Kalau abang di mana? Iktikaf. Berdiam diri di masjid. Masjid terbagi dua. Masjid apa namanya? Masjid Jami. Masjid Jami itu artinya apa? Entah jamaah kecil kau belum lahir udah Jami namanya. Jami diambil dari kata Jumat. Jami artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya. Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja. Ada sholat Jumatnya, masjid Jami. Tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Syarat iktikaf mesti di dalam masjid, baik masjid Jami maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang iktikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang iktikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Ya iktikaf 3 hari. Berapa batas minimal iktikaf? Menurut iktikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru masuk Maliki. Kalau mazhab Syafi'i lebih lama dari ruku sudah dianggap iktikaf. Mana yang lebih ringan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid nurul huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai iktikaf. Dia 3 hari 3 malam iktikaf. Sudah masuk iktikaf atau belum? Masuk iktikaf karena lebih dari lama rukun. Apakah kita harus bilang ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Sekarang masjid menyikapi jamaah tabligh yang datang mau iktikaf 2. Satu masjid yang melarang, gak ada sama sekali, jangan masuk masjid kami. Yang satu lagi pula, silakanlah. Saya win-win solution, jalan tengah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada keinginan iktikaf, tapi tidurnya di emperan masjid, yang menjemur-jemur kolor celana, lalu kemudian iktikaf, kasih kesempatan. Tapi jangan terlalu longgar, nanti jadi fitnah. Kalau satu umat Islam yang berbuat kesalahan, semua Islam akan menjadi korbannya. Ada orang masuk ke masjid, sholat dari masjid, hilang Islamnya. Apa kata dia? Orang Islam semuanya maling, pencuri. Maling
على هذه النية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Al-Quran minal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, jabatan dan nyawa mereka ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami di negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar dari masjid ini bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi di depan manusia, tutupi di hadapanmu nanti ketika kami menghadapmu ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia mendahului kami, lapangkan kuburnya, teteskan rahmat kasih sayangmu ke makamnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Berikanlah kami rezeki yang halal supaya kami bisa bersedekah, berwakaf, berinfak ya Allah. Allahumma rzuqna istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat waqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama wali-walimu, masukkan kami ke dalam surga bersama nabi-nabimu, masukkan kami ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ulang dengan tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada hadirin untuk duduk saja, tidak ada